Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas bagaimana penilaian yang diinstruksikan sesuai aturan dari BKN ya. Mohon maaf jika di saya sedikit berisik karena sedang ada kegiatan mau kurban ya, Idul Adha. Di sini kita lihat ini aturan-aturannya ya. Nah, banyak teman-teman saya yang kesulitan menilai itu. Kalau ketinggian, takutnya di atas ekspektasi. Kalau kurang di bawah ekspektasi, bagaimana nilai yang diinstruksikan gitu ya. Bukan ini, mohon maaf, aduh. Ini yang saya lihat ya kemarin. Nah, nah ini kemarin ada webinar, saya tidak sempat ikut namun minta materinya ke teman, dan memang apa yang saya katakan di awal, nilai itu seharusnya ya sesuai arahan dari dinas. Nah, lihat di sini. Kalau Anda memenuhi persyaratan nomor 1 sangat baik, itu pertama menciptakan ide baru atau cara baru dalam peningkatan kinerja. Tentunya ide baru dan cara baru dalam peningkatan kinerja ini harus memberi manfaat bagi organisasi atau negara. Nah, kalau misalkan kita tidak mempunyai hal seperti ini, khususnya Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah, jangan berani-berani memberi nilai sangat baik, karena nantinya akan ditanyakan ini. Harus ada surat keterangan itu inilah. Dan ini angkanya 110 sampai 120. Jika baik, catatan jika baik itu mau itu PNS mau TP3K harus di angka di atas 70 ya. Sampai berapa? 90 baik itu ya. Jadi sesuai ekspektasi itu angkanya 70 sampai 90. Jika kurang, ini awas catatan, banyak yang terpedaya dengan apa? Dengan ini hanya keterangan sesuai ekspektasi, padahal nilainya ketika dilihat di bawah 70. Nah, ini yang berbahaya. Nantinya statusnya kurang di sini. Nah, kita sebelum cara memperbaiki nilainya, ada baiknya subscribe dulu, selanjutnya like, komen jika ada masalah yang lainnya, dan kita buka video ini dengan bahasa seperti biasa. Cekidot. Nah, saya akan buktikan kalau beliau ini nilainya. Nah, contoh di sini kita ceknya di sini. Nah, ini harus kita perbaiki. Nah, bagaimana menilainya? Nah, contoh kita ubah lagi dari awal ya. Saya akan merubah lagi dari awal yang ibu ini. Jadi
agar Anda paham ya bagaimana merubahnya dari awal. Kemarin saya tidak upload video karena menunggu kaos OPS Suhu Langit ya. Kita pilih sebagai pegawai, cek praktik kerja. Nah, ini langsung kita, kalau di video awal saya menginstruksikan dari bawah, kalau sekarang langsung ke sini ya. Rumusnya saya sudah simpan di laptop ya, untuk revisi bahasanya. Jadi tinggal kita copy paste saja, tidak perlu diketik ya. Nah, untuk bahasa penilaian itu bebas ya. Nah, di sini kan nama guru tersebut ya, dicek rincian di kepalanya. Nah, kita refresh kembali. Cek pengajuan ya, terima. Ini kita kopikan lagi ya. Sebetulnya ini hanya bisa diketik ya, oleh kepala bisa, tapi kalau malas mengetik itu bisa di copy paste seperti saya. Nah, kemudian kita refresh, masuk lagi ke akun gurunya. Jadi untuk yang paling penting itu pilih tombolnya ya. Contoh di sini, saya tidak akan merubah RPP ataupun apa yang beliau pilih. Nah, di sini saya pilih satu saja ya, untuk bahasa ini. Nah, ini diubah ke hari Rabu, hari yang akan datang. Kemudian ini kita kumpulkan ini di menu guru ya. Setelah itu kita kembali lagi ke kepala ya. Kemudian pilih sekolahnya, karena ini PLT ya, yang satu. Kemudian cek penilaian. Nah, pilih gurunya yang tadi. Kemudian nilai. Nah, ini yang selalu saya katakan, di penilaian pertama diusahakan supaya angka memenuhi angka 70 itu jangan pilih yang dua ya. Jadi pilihlah yang dilakukan dan efektif. Karena ini kesepakatan kelas, jadi rumusnya, nah ini ya, kita copy, kemudian masukkan. Ini sudah saya buat rumusnya nah, ini yang pilihnya dilakukan dan efektif ya. Kita tinggal copy paste saja, tidak akan lama. Jadi pertama, lihat penilaian pertama itu poin ketiga ya. Jadi rumusnya itu kalau mau 70, 77 itu 3 ya. Mudah-mudahan Anda bisa menyimak ya, Bapak Ibu Bapak Kepala. Setelah ini kita masuk lagi ke akun guru. Kita lanjutkan isi dokumen. Nah, kita lanjut. Refleksi Anda selama observasi praktik kerja. Nah,
ini ya. Nah, ini refleksinya. Kemudian apa tujuannya? Rumusnya juga sudah ada ini di sini. Bukan ini. Bisa ini juga. Ini tantangan ya. Tantangannya ini. Nah, tujuannya misalkan di sini menerapkan kesepakatan kelas, dinamika kelas yang efektif. Saya bocorkan semuanya. Untuk link file tersebut sudah saya upload di video sebelumnya ya, yang perubahan nilai. Nah, ini saya akan lebih perjelas masalah menilai kepala supaya angkanya di atas. Nah, ini sebagai contoh saja. Jadi Anda sesuaikan dengan bahasa Anda ya nantinya. Karena ini hanya cuma contoh, bukan yang valid. Bahasanya ini, upaya-upaya ini supaya Anda contoh. Misalkan di sini dilaksanakannya kan tadi kan Juni ya. Dukungan Anda pada baik, atau ya ini saja pilihnya. Ini hanya pembelajaran yang berpusat di anak ya, responsif. Nah, kita pilih sini Juni ya. Ini sedang banyak tetangga-tetangga saya yang kumpul ya. Setelah itu sudah mengisi ini, kita masuk lagi ke akun kepala. Besok kan persiapan mau Idul Adha. Jadinya, nah ini yang kedua, ini pilihnya yang 3 lagi rumusnya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, untuk menilai ini kita lihat dari di sini. Nah, kita gunakan bahasa yang ini. Catatan dari kepalanya ya. Tapi ingat poinnya, yang penilaian kedua ini ya. Yang 3 kalau mau di atas 70. Jadi yang maksimal. Boleh 2 boleh. Tapi di atas nanti kalau di penilaian kedua dan ketiga pilihnya poin 2, itu akan berkurang. Jadi kurang dari 70. Ini hanya contoh saja yang memenuhi ya. Kemudian kita masuk lagi ke akun guru. Kita selesaikan yang poin 3. Ini hanya mengisi saja ya, bukan yang valid dan bukan yang paling benar ini. Nah, kalau rumus yang kesepakatan kelas ini saja kita pakai ya. Kemudian ini juga kita paste ya. Saya mengetik seperti ini supaya tidak ribet nanti ketika membantu teman ya. Sebetulnya ini file saya mau gunakan sendiri, tapi karena banyak yang minta, hanya saja saya ubah bahasanya sedikit-sedikit. Tapi karena ini sedang memberi contoh penilaian supaya tidak lama, jadinya saya tidak edit ya. Jadi gunakan bahasa Anda masing-masing supaya terlihat beda. Jangan mengcopy paste seutuhnya seperti saya ini. Ini hanya contoh saja ya. Nah, kesulitan apa saja kesulitannya. Nah, contoh di sini 3 ya, 3 kesulitan.
Yang paling penting itu supaya angka di atas 70 penilaian dari kepalanya ya. Jadi bukan mengisi ininya. Kalau dipilih poin 3 seterusnya, nantinya nilainya akan di atas ekspektasi gitu rumusnya ya. Ini hanya sekedar contoh dan bukan yang paling betul dan paling benar ya, karena saya juga masih belajar. Jadi sebetulnya ini harus diisi oleh pikiran kita, maksudnya ide-ide kita dengan bahasa yang kita gunakan ya. Nah, setelah itu kembali lagi ke akun kepala menilai. Sinyalnya masih jelek di sini. Muter-muter terus, tapi gak apa-apa lah. Kemudian kita nilai kembali ya. Kita nilai kembali oleh Bapak Kepala. Nah, rumus penilaian yang ketiga, jika ingin nilainya di atas 70, itu pilih 22 ini ya. Rumusnya 2. Jika ingin di atas ekspektasi, misalkan guru tersebut berperan di sekolahnya dan di kecamatannya, di PGRI-nya, pilih yang 3. Jika biasa saja, pilih 2. Kalau ini pasti di bawah ekspektasi nantinya, pilih yang poin 1. Pilih 2 ini ya. Nah, untuk bahasa penilaiannya bebas. Maksudnya bebas, tergantung Anda gitu ya. Tapi dilihat dulu dari isian yang diisikan oleh gurunya. Bisa dilanjut ya seperti ini, karena tadi contoh di sini guru merefleksikan, saya isikan ini ya. Kemudian yang poin 2, poin 3, nah ini dikumpulkan. Kalau sudah gini, sudah bisa dilihat. Kita buktikan ya, supaya Anda lebih yakin. Nah, ini jangan dulu dikirim ini. Nah, kan ini Bu Mama sudah di angka 77. Kalau misalkan ini sikapnya mau ditambah bisa, bagaimana? Tapi jangan terlalu tinggi ya, karena nantinya kan di atas ekspektasi. Ubahnya di mana? Nah, di sini misalkan ya, karena Bu Mama kompeten, jadinya saya tambah ini, maka nilainya akan menjadi 79. Nah, ayo kita buktikan. Kita refresh dulu. No, kan jadi 79. Nah, selanjutnya yang harus Ibu Bapak Kepala Sekolah pahami, jangan dulu mengirim data sebelum nilainya sesuai ya. Kemudian ini dikumpulkan dokumen, Ibu Bapak guru harus mengisi. Karena ini dokumen-dokumen ini dari sekolah ini. Selain menilai juga, Bapak Ibu guru harus mengisi juga akun-akun pribadinya ini. Nah, contoh di sini. Nah, ini juga harus diisi. Jangan dilewatkan. Kemudian, ini juga harus diisi sampai ke praktik kerja yang terakhir. Jadi praktik kerja itu pertama pemantauan kinerja, isi dokumen persiapan, kemudian pembinaan, kemudian yang terakhir pembinaan kinerja, isi dokumen pasti tindak lanjut ya. Sampai sini harus diisi. Bagaimana mengisinya? Sama seperti tadi, gunakan dengan bahasa Anda gitu kan. Nah, ini jika penilaiannya seperti ini, maka saya pastikan ini akan di bawah ekspektasi.
sementara aturan yang ada itu harus ini yang memberi nilai adalah mungkin karena kewenangan mereka ya, para pengawas. Jadi terserah saya mau nilai kepalanya nilainya bagus, nantinya akan berbenturan dengan yang tadi ya. Jadi usahakan nilainya itu untuk PNS meskipun gitu ya, meskipun kinerjanya kurang ya 72, 70 gitu ya. Bagaimana supaya untuk mencapai angka 72, jadi yang terakhir penilaian ketiga itu bukan 222 tapi 121 gitu. Kalau 222 itu akan 77 jika penilaian pertama itu pilih poin 3 dan pilih poin 3 ya. Nah, untuk ini contoh kasus ini ya, Bapak Kepala Sekolah menilainya adalah contoh ini. Nah, ini pilihnya kan poin 2 di penilaian pertama, penilaian kedua gitu ya. Jadi otomatis di penilaian ketiga Bapak Kepala Sekolah harus memilih poin 3 agar nilainya mencapai 70. Ya. Kalau terus milih nomor poin 1 apa poin 2 apa di poin 1 itu akan di bawah ekspektasi dan itu harus diubah lagi ke awal. Lalu bisa keganti RHK, bisa, asal belum disepakati oleh kepala dan oleh atasan dan bawahannya. Mau itu guru dengan kepala, mau kepala dengan pengawas, itu semuanya bisa diganti RHK-nya asal harus belum disepakati ya. Jadi kalau sudah seperti ini tidak bisa diganti karena sudah disepakati dari awal. Makanya sebelum kita menyepakati harus kita lihat dulu ininya ya, keperencanaan gurunya. Nah, di sini. Ya. Nah, di sini juga belum dikumpulkan. Jadinya ini harus dikonfirmasi, awas ini ya. Ya. Kemudian ketik saya setuju untuk, nah kalau tidak sesuai ketikannya kan gini, dengan tidak akan hijau. Nah kalau sudah, nah ini harus dikonfirmasi ini karena kepala pengawas tidak akan bisa menilai. Nah, begitu saja mungkin Ibu Bapak Kepala, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya jelaskan dan apa yang saya bicarakan meskipun saya cadel, tapi mudah-mudahan ini menjadi titik terang Anda semua dalam menilai bawahannya ya, karena tadi sudah dalam aturan dijelaskan bahwa ini ya, saya ulangi lagi, ini dari pusat ini ya, ini jangan sampai nilainya dikurang, apalagi sangat kurang. PNS di sekolah saya hanya jarang masuk. Coba bicarakan, mudah-mudahan bisa berubah. Tapi kalau dia tidak mendengar Anda sebagai atasan, ya boleh pilih kurang di sini ya. Nah, kalau PNS-nya biasa saja seperti ya masuk ngajar tapi biasa saja, nah dia harus di atas 70. Kalau PNS-nya berprestasi nih, bisa mengangkat harum sekolah, apalagi sampai mengharumkan nama kecamatan dan lainnya, bisa memberi metode pembelajaran yang baik dan mudah dipahami oleh semua, kemudian bisa digunakan oleh semua guru. Nah ini baru dikasih nilai sangat baik. Tapi kalau tidak memenuhi seperti ini, janganlah, nantinya repot Anda sendiri dan susah untuk membuktiinnya.
Sekian saja, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Mohon maaf dalam penjelasan jika saya banyak salahnya. Dari saya OPS Langit, selamat Hari Raya Idul Adha. Dan semoga Anda semua bisa berkurban tahun ini. Kalau belum bisa, mudah-mudahan tahun depan Anda bisa kurban semua ya. Mungkin itu saja video pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan Anda semua bisa menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.